Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes yang keempat, saudara. Ada sebuah kisah cerita yang harus kita renungkan pelan-pelan. Ada sebuah kisah tentang seorang perempuan Samaria. Ya, saya bacakan begini, saudara. Mungkin ada beberapa tahap yang harus saya baca biar kita mengerti apa maksud, apa tujuan, apa arti. Karena ini sebuah kisah. Ini bukan ilustrasi, bukan perumpamaan. Ayat pertama dikatakan, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Ayat 2. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya terus. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Nah ini. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Sampai di sana dulu, saudara. Biar kita nanti beberapa kali kita baca cerita ini. Saudara perhatikan, di sini ada kisah seorang perempuan Samaria. Samaria zaman itu, saudara, zaman itu kalau disebut Samaria bagi orang Israel atau bagi orang Yahudi, saudara, itu sesuatu yang nggak bagus, artinya nggak bersahabat, lepas dari apa yang mereka pahami tentang Samaria. Karena ada kota di Samaria yang disebut Sikar. Dan di Sikar itu, saudara, dulu Yakub telah memberikan sumur kepada anaknya yang namanya Yusuf. Kalau sumur zaman dulu, saudara, ya kan, karena zaman dulu, saudara, bayangin zaman itu, zaman Yakub kepada Yusuf. Ini peristiwanya terjadi di zaman Yesus. Perhatikan, berarti kurang lebih 4.000 tahun. Ini kisah ini, saudara. Di kisah ini 4.000 tahun yang lalu, kurang lebih di kisah 4.000 tahun yang lalu, menggali sebuah sumur. Karena sumur itu bicara tentang kehidupan. Dan mereka tahu cerita itu dan mereka paham. Tapi ada kisah yang menggelitik di hati setiap orang
Yahudi orang Israel pada zaman itu, saudara. Karena orang Samaria dengan orang Yahudi tidak bergaul, tidak berteman, lepas dari apa yang mereka pahami. Kalau kita pelajari, karena memang penduduk Samaria ini bukan asli orang Israel, bukan. Tapi mereka adalah orang campuran, saudara. Nah, saudara bisa perhatikan bagaimana orang Samaria ini menyadari akan situasi. Tapi perhatikan, kok bisa Yesus? Ya kan, saya percaya saudara, kisah ini tidak kebetulan. Saya percaya Tuhan atur sedemikian rupa agar menjadi sebuah kisah. Karena nanti kalau kita pelajarin, saudara, setiap Alkitab memunculkan seorang perempuan atau gadis atau wanita, itu selalu nanti berbicara kepada gereja Tuhan. Itu bicara tentang saudara dan saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus baik bagi kita. Haleluya, ya. Dan lebih daripada itu, Tuhan samakan. Tidak ada yang berlatar belakang ABC di mata Allah. Sama. Karena kalau kita perhatikan nanti Alkitab baca dari penciptaan. Karena kita adalah gambar dan rupanya Allah. Jadi lepas dari warna atau latar belakang atau model apapun, yang namanya manusia itu tetap itu miliknya Allah. Jangan dibeda-bedakan. Nah, entah bagaimana kok bisa, ya kan? Jadi Yesus lagi berjalan, dia melewati, dia mampir di sebuah, ya kan, di sebuah daerah namanya Samaria. Dan di Samaria itu ada satu kota namanya disebut kota Sikar. Di Sikar itu ada sebuah sumur yang kita pelajari. Secara manusia itu sebabnya sudah kalau kita pelajari, Yesus itu adalah manusia 100%. Nah, ini kita perhatikan, dia lelah, dia capek, dia haus. Tapi di tengah-tengah kondisi dan situasi, Yesus bisa pergunakan bagaimana karya Bapa dalam hidup manusia, bisa orang itu diselamatkan. Makanya saya mau katakan begini, saudara, setiap kita orang yang percaya sama Tuhan, lepas dari persoalan dan masalah yang kita hadapi, kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, aku percaya dari masalah itu Allah bisa berkarya lebih dahsyat. Dan Tuhan bisa pakai masalah itu untuk mempermuliakan Tuhan. Yang jelas kita tetap optimis dalam hidup ini. Karena banyak manusia belakangan ini udah mulai pesimis, saudara, gak yakin lagi. Tapi saudara dan saya bersyukur hari ini bisa kita memuliakan Tuhan. Karena ada sebuah keyakinan, optimisme yang sangat tinggi kepada Allah. Walaupun aku punya pergumulan apapun, Allah bisa mengerjakan dari pergumulan bisa menjadi kemuliaan untuk nama Tuhan. Sebagai nilai prinsip yang harus kita alami dalam hidup ini. Maka saya bilang kadang-kadang saya bicara, ngomong sama banyak orang begini. Kalau orang bilang, kisahku begini, persoalanku begini, perjalananku begini, enggak. Tidak ada perjalanan yang tidak didesain. Allah telah desain sedemikian rupa. Kita belajar dari setiap perjalanan yang mungkin sakit, tapi Allah bisa lakukan sesuatu yang dahsyat dari setiap peristiwa itu. Yang penting kita tetap yakin kepada Allah, tetap berpasrah kepada Tuhan. Allah bisa rubah segala sesuatu. Haleluya. Nah, dia haus, dia pingin minum. Tapi sumur itu kan dalam, saudara. Saya dulu di kampung ada sumur di pinggir jalan lagi itu. Setahu saya nggak pernah orang tinggalin timba atau ember atau apa-apa karena takut. Takut diambil orang, takut dibawa orang atau apapun. Kecuali mungkin sumur pribadi yang ada trolinya itu yang naik turun itu, ya kan? Tapi kalau di umum, saudara, nggak mungkin ditinggalin ember atau timba. Tapi ketika Yesus mau minum, tiba-tiba kok di jam 12 ada seorang perempuan. Jadi ada seorang perempuan Samaria datang. Menurut tradisi dan budaya pada zaman itu, orang Samaria dan orang Israel, orang Yahudi,
tidak berteman. Alkitab catat, tidak bergaul. Nah, sebutan mereka orang Yahudi selalu mengartikan orang Samaria itu kafir, orang asing, orang jauh, orang bukan pilihan. Nah, itu pemahaman. Nah, dan yang kedua dikatakan dia ada pas jam 12. Pas di waktu yang sepi. Saya percaya di jam 12 itu, ya kan saudara? Kira-kira ada apa orang di jam 12 kalau di kota, saudara? Mungkin kalau di kota seperti kita ini mungkin makan di warung begitu, ya kan? Lah jam-jam istirahat. Namanya juga jam 12, jam istirahat. Ya paling istirahat. Kalau enggak, ya lagi santai, lagi tidur. Gak mungkin pergi ke sumur, gak mungkin dia mandi, gak mungkin. Tapi perempuan ini pergi ke sumur. Ada apa dengan perempuan ini? Ada apa di jam 12 dia pergi ke sana? Nah, kalau kita pelajari saudara terus tentang histori perempuan Samaria ini, ternyata perempuan Samaria adalah perempuan yang gak benar. Kenapa kan saya katakan tidak benar? Iya, karena dia punya suami sudah 5, saudara. Berarti ini perempuan gak benar. Dengan kata lain di jam 12, daripada nanti saya jalan, nanti orang lihat, saya gak mau pasti ramai-ramai. Itu sebabnya dia jalan di jam 12 yang lagi sepi, tidak ada orang. Dan tidak ada orang di sumur di jam-jam tersebut. Dia pergi karena takut mungkin dicibir, takut mungkin ketahuan, mungkin dikata-kata, mungkin diolok-olok. Ini perempuan gak benar. Dia pergi. Tapi di tengah kondisi di jam tersebut, kok bisa Yesus ada di sana? Haleluya. Ini yang saya harus garis bawahi dalam hidup kita ini, dalam kekristenan kita. Di mana-mana pun kita ada, pasti ada Tuhan yang menyertai kita. Itu garis bawahi, saudara. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bela. Ini maka saya bilang miliki jiwa optimisme yang tinggi kepada Tuhan. Apapun kondisi dan situasi, jangan lari dari Tuhan. Ada Tuhan di sana. Itulah percakapannya, saudara. Yesus minta air, minta tiba untuk menimba air dan untuk dia minum. Spontan langsung keluar bahasa kalimat perempuan Samaria berkata, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepada seorang Samaria? Dia langsung spontan ngomong begitu. Tapi perhatikan saudara, tapi dasar perempuan yang tidak benar, yang tidak bagus, yang dikategorikan adalah orang kafir, orang yang memang kalau golongan pada zaman itu adalah golongan yang kesekian di mata orang Yahudi. Tapi luar biasanya perempuan ini, saudara, perhatikan bagaimana statement dan kalimat Yesus untuk menyampaikan kepada perempuan itu. Tapi perhatikan ayat 11 dikatakan, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan. Bisa langsung dia refleks dan reaksi, responnya itu anggap Tuhan. Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal, yang terus menerus. Saya pernah khotbahkan tentang Yehezkiel yang ke-47, saudara. Ada sebuah mata air, judulnya di atas disebut sungai yang keluar dari bait suci. Paulus nanti mengartikan tentang bait suci itu bicara tentang tubuh kita, diri
Tahukah kamu bahwasanya tubuhmu adalah baitnya Roh Kudus? Kalau kita hubungkan dengan peristiwa apa yang dialami oleh Nabi Yehezkiel, sebuah penglihatan dari bait Allah, dari bawah, dari hubungan bait Allah, ada mengalir sebuah aliran seperti sungai. Airnya deras. Tuhan bilang sama Yehezkiel, engkau ukur 1000 hasta. Air itu masih ada di pergelangan kaki. Setelah diukur 1000 hasta di pergelangan kaki, ukur lagi yang kedua, dia sampai di lutut. Diukur lagi dia sampai di pinggang. Diukur lagi dia sampai seperti orang berenang, karena sudah dalam. Nah, air itu mengalir, saudara, kepada laut. Dan setiap air yang dijumpai oleh aliran air ini, yang saya katakan, di mana air itu ada kehidupan. Nah, itu bicara tentang diri kita ini. Itu sebabnya Yesus berkata, barang siapa minum air dari sini, dia akan tetap haus. Itu bicara tentang dunia ini, saudara. Saudara semakin cari dunia ini, gak pernah puas-puasnya, saudara. Tapi perhatikan bagaimana statement dari pernyataan Tuhan. Ia tidak akan haus untuk sebaliknya. Air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air. Haleluya, mata kehidupan. Yakinkan, itu sebabnya imani, renungkan firman Allah. Itu yang akan membawa hidupmu, saudara. Itu yang akan menghidupi hidupmu. Selalu saya ingatkan, itu yang akan memotivasi. Jadi firman itu yang akan membuka hidupmu, membawa kepada kehidupan. Dan lebih daripada itu dikatakan, sebaliknya air yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi mata air dalam dirinya, yang akan terus menerus memancarkan kehidupan, memancar sampai kepada hidup yang kekal. Wow, haleluya. Firman itulah yang akan membawa kita nanti, air kehidupan itu. Haleluya. Bukan air kehidupan dunia ini hanya sementara, saudara. Firman di dalam Yesus. Yesus bilang, akulah air kehidupan itu. Datanglah kepadaku, carilah aku. Ya kan? Terus kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Jadi kau tak ganti suami. Bayangin, sudah, berarti ini perempuan tidak benar. Ini gambaran saudara dengan saya yang tidak benar. Kita dibenarkan oleh anugerah Allah. Amin atau amin, saudara? Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena keberadaan kita, bukan karena latar belakang. Kita dibenarkan karena anugerah. Saudara tahu anugerah apa itu anugerah, saudara? Anugerah itu bukan murahan, sesuatu yang mahal sekali, yang gak bisa dibayar oleh apapun. Tapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Keselamatan itu anugerah, saudara. Itu sebabnya kalau kita ada sebagaimana ada hari ini, karena anugerah Allah. Aku datang beribadah dan datang menyatukan diri dengan Tuhan, itu karena anugerah Allah. Bangun terus. Itulah kehidupan yang dikatakan. Itulah kehidupan yang akan menghidupimu, dan yang akan membawa engkau nanti ketemu dengan kehidupan yang kekal. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saatnya. Nah, saudara perhatikan, saudara, dari catatan yang saya catat di sini, saudara, keajaiban dari seorang perempuan ini, seorang yang cepat tanggap akan apa? Nilai-nilai rohani, nilai-nilai ilahi, nilai-nilai pertobatan.
Biar ngerti nanti, penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak sekedar kita tampil di sini, saudara berbahasa roh di sini, saudara berbahasa rohani di sini, nyanyi. Tidak sekedar itu yang disebut penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak. Ketika kita belajar tanggap dari sebuah keterpurukan, dari sebuah masalah yang kita hadapi, ada suara kebenaran ilahi yang menghampiri kita dan mengingatkan kita, dan kita tanggap, respon cepat. Jangan suka abaikan, saudara. Karena banyak orang mengabaikan nilai-nilai rohani. Kalau nanti kita baca dalam Amsal 13 ayat 13, apa dikatakan di sana? Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima berkat Tuhan ada dalam hidupnya. Itu sebabnya kita cepat tanggap. Amin atau amin, saudara? Perempuan ini seorang yang cepat tanggap akan nilai-nilai rohani atau nilai-nilai pertobatan. Aku tahu Tuhan itu salah. Tuhan sudah ingatkan, engkau punya suami sudah 5. Dia langsung tanggap itu, saudara. Iya, maksudnya apa? Kamu tinggalin nilai-nilai yang tidak benar itu. Haleluya. Dan yang berikutnya dikatakan, perempuan Samaria ini, dia langsung respon atau tanggap. Jadi tadi dia cepat, cara berpikirnya itu cepat. Itu sebabnya dia akui di sini dia sebagai Tuhan, sebagai pemimpin. Haleluya. Jadikan Tuhan sebagai pemimpin dalam hidup kita. Jangan kita jadi pemimpin dalam diri kita, ini hancur kita, saudara. Jadikan Tuhan. Tapi ketika dia tanggap, dia langsung respon. Itu yang saya dikatakan tadi, penyembah-penyembah di dalam, penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran itu. Hidup nilainya, hidup kekristenannya, hidupnya diubahkan, berubah. Amin atau amin ya, saudara? Hidup kekristenan itu berubah ke arah yang lebih baik, berubah ke arah yang lebih baik, berubah terus, diubahkan. Kita ini harus diubahkan. Paulus dikatakan diubahkan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, sampai kita serupa segambar dengan Dia. Itu yang akan Tuhan angkat nanti di awan-awan, di mana Dia datang kali yang kedua. Alkitab catat, aku pasti kembali. Sebagaimana Dia terangkat, Dia akan kembali. Ingat itu, saudara, pasti Tuhan kembali. Dan saya ingatkan saudara dan saya, ketika Dia kembali, mari perbaharui hidup kita, perbaharui dengan firman Allah. Amin atau amin ya, saudara ya. Setelah dia cepat dan dia respon, lalu dia percaya kepada kuasa ilahi itu. Haleluya. Ayat 25 dikatakan di sana, ya kan? Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa engkau Mesias. Haleluya. Pengakuan kita harus begitu, saudara. Yang disebut Kristus, apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu. Dan ini udah ngelotok di otaknya, saudara. Karena tentang kisah Yakub, tentang Yusuf, Sumur, dan Abraham, semua perempuan itu tahu. Tapi ketika dia ketemu, wow, kok bisa tahu tentang hidup saya? Hanya Nabi. Itu sebabnya dia langsung percaya. Setelah dia percaya, dia mempraktekkan kuasa. Apa yang dia, nah ini yang kita renungkan, saudara. Ayat 28. Ayat 28. Haleluya. Apa itu, saudara? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya. Halo.
Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Maka perempuan itu meninggalkan di situ lalu pergi mana? Ke kota dan berkata kepada orang-orang. Wow. Ditinggalkan apa? Tempayannya. Apa itu tempayan? Untuk ngangkat air, untuk dia bawa ke rumah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan lama, kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan duniawi, kebiasaan-kebiasaan kedagingan. Setelah kita ketemu kebenaran ilahi, air kehidupan itu, haleluya, ini hanya pekerjaan Roh Kudus dalam hidup gereja, hidup saudara dan saya. Meninggalkan tempayan, semua manusia lama tinggalkan. Amin atau amin ya saudara. Jangan suka nyaman di manusia lama saudara. Ini pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Saudara tahu apa artinya kita hidup di dunia ini saudara? Kita hidup di dunia ini bukan untuk diri kita sendiri. Halo. Kita hidup di dunia ini, kita harus pergi, meninggalkan tempayan kelakuan yang lama, perbuatan yang sikap yang lama, dan kita maju ke depan, memberitakan lewat apa? Banyak hal sebenarnya. Karena Tuhan bilang kamu harus jadi saksi, kamu harus jadi berkat, kamu harus jadi terangkannya, apalagi menjadi banyak hal yang Tuhan. Jadi garam. Bagaimana orang bisa rasa gitu? Tadi keajaiban dari seorang perempuan Samaria itu, yang pertama dikatakan dia cepat, dan yang kedua dia respon, yang ketiga dikatakan dia percaya, yang keempat dia praktikkan kepercayaan itu, yang kelima dikatakan dia selamatkan satu kota. Ayat 39. Ayat 39. Kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah, karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Sebenarnya untuk bersaksi itu sederhana saja, ya kan? Gak usah saudara seperti orang yang berteologi ya. Gak usah seperti, sebenarnya gampang untuk bersaksi. Yang pertama tentang sikap hidup kita, dan yang kedua tentang pengalaman yang kita alami. Yesus sudah aku alami begini. Tentunya udah benar-benar dipulihkan ya saudara. Jadi alami kuasa Kristus, alami kemenangan. Dia pergi ke kota, dia saksikan aku telah dipulihkan. Hanya itu saja sederhana orang Samaria tadi. Alkitab ayat 39, semua kota itu percaya. Haleluya. Jadi saya mau katakan bagi saudara dan saya, perempuan Samaria ini adalah gambaran saudara dan saya. Haleluya. Jadi pertanyaan, saudara mau gak dipakai Tuhan? Ada jawaban yang harus kita jawab sebagai tanggung jawab kita kepada kebenaran itu. Kita tidak hidup hanya untuk diri kita sendiri saudara. Nanti egois, orang egois tidak masuk surga, ingat. Tapi orang yang pedulilah. Kalau tidak, kita doa kepada Tuhan. Haleluya. Ayo.